Nah, saudaraku sekalian, bulan Desember seperti yang kita ketahui, ya ini adalah bulan Natal dan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu menjelang Natal. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, pada hari ini saya rindu sekali ya mengajak saudara untuk mengerti kuasa Tuhan melalui Natal. Kuasa Tuhan melalui kisah Natal yang tidak asing bagi kita. Jadi saudaraku sekalian, dengan kata lain melalui kisah Natal ya, melalui apa yang akan kita rayakan nanti kita boleh mengenal ya akan kuasa Tuhan yang sangat amat dahsyat. Saya punya tema hari ini adalah hubungan Natal dengan kuasa Tuhan. Ya, dan untuk Natal ya nanti tema khotbah saya adalah the proof of love atau ya bukti daripada kasih. Jadi kita akan mencoba melihat secara keseluruhan dalam minggu-minggu ini tentang kuasa, tentang kasih, dan bahkan tentang kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan ya melalui Natal. Oke, saudaraku sekalian, ya kita mulai dengan firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 4, saudara boleh catat ya. Galatia pasal 4 ayat 4, firman Tuhan bilang begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudaraku sekalian perhatikan dari ayat ini, Yesus lahir ya ke dunia ya, itu karena waktu Tuhan sudah genap. Oke, ini yang saya mau saudara mengerti dan perhatikan terlebih dahulu ya. Jadi Yesus lahir karena waktu Tuhan itu sudah sampai. Kita kembali kepada Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 7. Injil Lukas 2 ya 6 sampai 7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat ke-7 dari versi bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS ya. Nah, perhatikan. Di dalam ayat ke-7 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkusnya dengan kain, lalu diletakkan di dalam palung berisi jerami, sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Oke, puji Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita sudah sering mendengar tentang kisah Natal. Kita sudah membaca berkali-kali tentang Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tetapi saudaraku sekalian, ketika saya membaca Injil Lukas ini, khususnya di ayat ke-7 ini, berulang-ulang lalu saya mencoba membaca di Injil Matius, pokoknya ya beberapa bagian tentang atau berhubungan dengan lahirnya Tuhan Yesus. Dan ketika saya membaca berkali-kali, saya tidak tahu apakah saudara pernah memperhatikan ayat ini dengan serius atau tidak. Tapi ketika kita memperhatikan dengan serius Lukas 2 ayat 7 ini, ya, saya tidak tahu apakah saudara pernah bertanya mengenai hal kelahiran Tuhan Yesus. Artinya adalah, ya, mengapa Yesus itu lahir di kandang domba? Mengapa Yesus harus lahir seperti ini atau di tempat seperti ini? Ya. Atau apakah Yesus pantas lahir di kandang domba yang kotor, ya, yang bau? Dan saudaraku sekalian, perhatikan. Dia datang dari sorga ke bumi. Dan tempat awal kemunculannya itu adalah di kandang binatang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, saudaraku? Nah, ini pertanyaan yang ketika saya merenungkan ini, saya tiba-tiba berpikir dan ini pertanyaan muncul. Ya, ini pertanyaan muncul. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang pertanyaan ini, ya, ketika kita merenungkan tentang pertanyaan ini, saya percaya jawabannya juga sederhana, ya.
menurut saya mungkin hari ini kalau rata-rata orang Kristen kalau diberikan pertanyaan seperti itu, ya karena mungkin selama ini kita tidak pernah terpikir bahwa kenapa Yesus mesti lahir di kandang domba, kenapa Yesus mesti lahir di tempat seperti ini, kenapa Allah memilih tempat yang bau, kotor, jelek, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini pertanyaan dilemparkan kepada saudara atau kepada banyak orang Kristen, maka saya percaya saudaraku sekalian, ya mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab seperti ini. Oh, Yesus tidak seharusnya lahir di tempat seperti itu. Dia anak Allah, ya, dan dia tidak boleh diperlakukan seperti seorang gelandangan, ya. Dan ya, dia pantas mendapatkan yang terbaik, ya, yang terbaik. Dia pantas mendapatkan yang terbaik dari dunia ini. Jadi, saudaraku sekalian, mungkin ini jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Nah, saya mengajak saudara untuk berpikir, ya, atau memikirkan, ya, sebuah contoh, ya, seperti ini. Misalkan hari ini, ya, Anda adalah seorang yang sangat powerful, Anda sangat berkuasa, ya, anggap aja seluruh dunia, ya, Anda adalah orang yang sangat berkuasa. Anda pokoknya ditakuti, diseganin, ya, ada orang yang sangat hebat, paling berkuasa. Saudaraku sekalian, dan saya percaya bahwa dengan kondisi seperti ini, Anda bisa dengan sangat bebas, sangat leluasa untuk memilih waktu, untuk memilih tempat, ya, di mana atau memilih cara bagaimana putra Anda atau anak saudara itu dilahirkan. Apakah dengan kondisi, ya, dengan saudara punya kehidupan yang begitu powerful, ya, saudara akan, ya, membiarkan atau memutuskan, nggak apa-apa anak saya lahir di tempat yang jelek, yang bau kotor aja. Saya percaya saudara tidak akan melakukan begitu. Sebagai orang tua, ya, sebagian besar anak muda, ketika mereka menikah lalu istri mereka hamil dan mau melahirkan anak, saya percaya mereka akan memilih tempat yang terbaik. Mereka memilih tempat yang layak, pantas, ya, sanitasinya itu bagus supaya anaknya bisa lahir di tempat yang luar biasa, ya. Tapi saudaraku sekalian, ketika kita merenungkan Lukas 2 ayat 7, lalu dia melihat sosok Allah yang maha kuasa, ya, maka ini hal yang tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa tidak ada kamar, ya, di penginapan yang mereka pergi, saudaraku? Nah, sebelumnya saya mengajak saudara untuk memulai dari sebuah tempat. Kita melihat sebuah tempat yang disebut dengan Bethlehem. Ini satu kota, satu nama yang kita semua sudah tahu. Ya, bukan kata yang baru, ya. Tetapi saudaraku sekalian, saya ajak saudara mulai dari sini, Bethlehem. Kalau hari ini saudara mengunjungi Bethlehem, saudaraku, ya, mungkin beberapa dari Anda sudah pernah, ya, ikut saya ke Bethlehem ketika kita mengunjungi Tanah Suci. Kalau saudara mengunjungi Bethlehem hari ini, saudaraku sekalian, Bethlehem itu kira-kira 7-8 mil dari Yerusalem, ya. Dan dia berada di sekitar, ya, di Yerusalem selatan, ya. Kalau kita pergi hari ini, kita pakai mobil, ya, kita akan melalui sebuah jalan beraspal yang sangat lebar, ya. Nah, itu Bethlehem. Dan saudaraku sekalian, kalau hari ini Anda pergi, ya, akan sangat berbeda dengan situasi pada zaman dulu. Saudaraku sekalian, pada zaman Yesus lahir, Bethlehem adalah sebuah kota Yahudi kecil, ya. Dia adalah sebuah Yahudi kecil, sedangkan hari ini Bethlehem adalah kota Arab. Tapi dulu itu adalah sebuah kota Yahudi kecil, sebuah desa yang terpencil, dan, ya, sebuah desa yang sangat tidak penting atau paling tidak penting di tanah Yehuda atau di tanah Yudea, ya. Tetapi saudaraku sekalian,
itu memang tempat itu tidak favorit. Karena di kota Bethlehem pada masa Tuhan Yesus, yang ada tuh hanya beberapa gembala, beberapa petani, beberapa pedagang. Itu aja. Ya. Hanya ya desa kecil Yahudi itu terkenal karena Bethlehem merupakan kampung, ya, halaman atau tempat lahirnya Raja Daud. Kampung halamannya Raja Daud, dan itu yang membuat Bethlehem itu menjadi terkenal. Dan saudaraku sekalian perhatikan, pada masa Kaisar Agustus atau kaisarnya Romawi, ya, saya selalu percaya bahwa ada kuasa Tuhan bekerja dan mungkin atas perintah Tuhan, itu Kaisar Agustus kemudian mengumumkan bahwa semua wilayah di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi harus melakukan sensus. Ya, sensus penduduk, saudaraku sekalian, ya. Jadi dia menetapkan bahwa sensus harus dilakukan sehingga ya pengumpulan pajak itu bisa maksimal. Ya, pengumpulan pajak itu bisa maksimal. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu ya sensus itu mengharuskan semua pria laki-laki Yahudi untuk pulang ke kampung halaman mereka mendaftarkan diri. Karena Yusuf itu adalah keturunan Daud, saudaraku sekalian, maka dia mesti pulang ke Bethlehem, ya, untuk mendaftarkan diri. Dan dengan kondisi saat itu Maria sedang hamil tua. Ya. Jadi dengan kata lain ketika mereka tiba di Bethlehem, ya, Maria sedang hamil tua. Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara itu berpikir seperti ini. Apakah ini sebuah kebetulan? Mereka ada di Bethlehem dengan Maria yang sedang hamil tua. Maksudnya, Kaisar Agustus mengumumkan sensus. Semua mesti pulang. Ya. Saudaraku sekalian, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Sensus penduduk yang dilakukan, yang mengharuskan Yusuf untuk pulang ke Bethlehem. Perhatikan, saudaraku sekalian, apakah itu sebuah kebetulan? Apakah ini sebuah kebetulan Kaisar Agustus mengeluarkan dekret? Mengeluarkan dekret pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, sehingga pada waktu yang tepat Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem. Tepat pada waktu seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika. Mika 5 ayat 2 firman Tuhan bilang begini, mari kita baca bersama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudaraku sekalian, sebenarnya kalau kita memperhatikan Alkitab, nubuatan tentang lahirnya Tuhan Yesus itu sudah ada sejak kitab Kejadian. Ada banyak kitab-kitab, bahkan Yesaya, Mazmur, banyak kitab yang menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dari kitab Kejadian saja 3:15, waktu itu ya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah turun tangan dan bilang begini kepada ular yang menipu ya manusia. Tuhan bilang begini, Tuhan Allah bilang, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu nubuatan tentang lahirnya Tuhan Yesus. Terus banyak kitab berbicara tentang lahirnya Tuhan Yesus, dan saudaraku sekalian termasuk Mika. Nah, perhatikan saudaraku sekalian, kalau kita melihat secara seluruh gambaran, semua yang terjadi itu seolah-olah terjadi begitu alamiah. Itu terjadi seolah-olah terlihat terjadi begitu aja. Tetapi saudaraku sekalian, saya mau saudara mengerti ketika kita berbicara mengenai kuasa Tuhan, ya, segala sesuatu yang kelihatan ya terjadi begitu saja, saya selalu percaya di baliknya ada tangan Tuhan yang terlibat. Ya, ada tangan Tuhan yang bergerak
untuk ya mencapai tujuan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini adalah hal yang perlu kita sadari, perlu kita mengerti. Bahwa segala sesuatu yang kelihatan terjadi begitu saja. Segala sesuatu yang kelihatan sepertinya kebetulan. Di baliknya selalu ada tangan Tuhan yang terlibat. Kenapa? Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata di Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dan terpanggil olehnya. Jadi saudaraku sekalian, saya mau saudara mulai ya melihat dan mengerti dengan jelas bahwa Yusuf kembali ke Bethlehem dengan kondisi ya Maria hamil tua itu bukan kebetulan. Allah terlibat di dalamnya. Oke. Nah, mari kita kembali ke Lukas 2:7 sebelum nanti ya saya hubungkan kata kunci ya yang saya pilih, saya tekankan di Lukas 2:7 ini adalah kata penginapan atau menginap. Dan saya menemukan bahwa sebenarnya ini adalah kata kunci di ayat tersebut dan ini menarik sekali ya. Karena mungkin sebagian besar orang tidak memperhatikan tentang hal ini. Ya mereka hanya ketika membaca ini ini tentang Yesus lahir. Tapi saudaraku sekalian perhatikan penginapan. Menginap. Pada masa itu kenapa penting? Atau sekarang mengapa saya menekankan ya bahwa penginapan itu adalah satu hal yang penting. Perhatikan pada masa tersebut pada waktu orang bepergian atau traveling, saudaraku sekalian, transportasi mereka itu nggak seperti sekarang. Zaman dulu kalau mereka itu traveling, ya transportasi mereka tuh ya keledai atau kuda atau hanya jalan kaki. Jadi saudara bisa bayangkan ya ketika mereka melakukan sebuah perjalanan dengan keledai, dengan kuda atau jalan kaki, maka badan mereka, baju mereka itu pasti kotor, pasti bau. Ya. Nah, oleh sebab itu ketika mereka yang bepergian dari satu kota ke kota lain atau ketika mereka sampai di sebuah kota, mereka akan cari penginapan. Tujuannya sederhana, yaitu untuk membersihkan diri. Lalu pada masa itu bepergian itu tidak gampang. Nggak seperti sekarang jalannya mulus gitu, aspal gitu. Ya, dulu jalannya tidak rata, naik turun. Bukan saja jalannya itu susah saudaraku, juga tidak aman. Tidak aman saudaraku sekalian. Ya, karena ada banyak penyamun, ada banyak perampok. Ingat tentang cerita orang Samaria yang baik hati. Ya. Orang Samaria yang baik hati itu kenapa disebut baik hati? Karena dia menolong satu orang yang dirampok, dipukulin ya sama ya penyamun sama perampok. Oleh sebab itu ya perjalanan pada masa itu tidak aman. Karena itu penginapan itu sangat penting karena selain mereka bisa membersihkan diri, mereka bisa istirahat dengan aman. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Ini hal yang saya rasa kita perlu pahami. Ya, atau dengan kata lain untuk memahami dengan benar apa yang terjadi pada masa itu. Ya, bagaimana Yesus bisa lahir di tempat yang menjadi pertanyaan, mengapa dia mesti lahir di sana? Mengapa dia lahir dan ada binatang yang ada di sekitar dia? Mengapa ya Yesus lahir di tempat yang tidak layak? Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat ya bahwa Lukas ketika dia menulis kitab ini, dia memakai dua kata untuk penginapan yang berbeda ya. Pertama, kata pertama yang Lukas pakai itu adalah pandohion, Yunani ya. Ini adalah kata Yunani pandohion. Nah, kata ini merujuk kepada sebuah bangunan kecil saudaraku sekalian ya,
Dan bangunan ini biasa didedikasikan untuk para tamu atau lebih tepatnya itu disebut dengan bangsal, bentuknya seperti bangsal saudaraku sekalian. Ya, jadi tamu yang datang menginap itu mesti membayar ya biaya nginapnya, lalu mereka boleh tidur di kasur yang mungkin tidak bagus, kasar yang berada di lantai. Ya, lalu yang punya bangunan ya dia akan ya memperhatikan api unggun, api yang ada dalam ruangan ini supaya tetap menyala ya sampai pagi agar ya orang yang tinggal dalam ruangan itu bisa nyaman ya. Lalu di samping itu ya owner yang punya penginapan itu juga mesti kasih makan kepada ya mungkin keledai, mungkin kuda yang dibawa oleh ya orang-orang yang traveling atau yang nginap di tempat tersebut. Ya, saudaraku sekalian, oleh sebab itu penginapan ini atau Pandohyon ini kurang lebih itu saudara bisa lihat tentang perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Ingat ya, orang Samaria itu ya waktu dia mau pergi dia bayar kan. Ini 2 dinar nih kepada yang pemilik penginapan. Dia berkata, tolong ya rawat dia, nanti kalau kurang aku akan balik bayar utangku. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah penginapan Pandohyon. Sedangkan kata kedua yang Lukas pakai ya itu adalah kata lima, berasal dari bahasa Yunani juga. Nah, kata lima ini adalah sebuah ruangan sederhana. Tujuannya itu adalah ya agar maksudnya para musafir, para pelancong atau para ya tamu-tamu yang lewat itu mereka punya tempat tuh melepaskan ya lelah mereka ya. Dan kata lima ini saudaraku sekalian sangat berbeda dengan Pandohyon. Kata lima ini bukan kamar hotel istilahnya ya. Dan saudaraku sekalian ini kata dipakai di Lukas 2 ayat 7. Ya, jadi penginapan di Lukas pasal 2 ayat 7 itu adalah kata lima ya. Ini adalah sebuah tempat yang lebih kecil, lebih sederhana sekali dibandingkan dengan Lukas 10 Pandohyon ya. Nah, bentuk dari kata lima biasanya itu adalah ya sebuah lobang ya, atau ada orang yang ada di lereng gunung atau bukit, atau orang bangun tapi temboknya itu biasa pendek-pendek, rendah-rendah gitu loh ya. Dan hewan itu juga ditempatkan di dalam kata lima. Kenapa? Agar itu hewan itu tidak berkeliaran waktu malam, nggak kabur atau nggak dicuri orang. Ya, kenapa? Karena beda dengan Pandohyon. Mereka ada satu tempat sudut di mana binatang itu bisa diikat, ditaruh di sana. Tapi kata lima ini itu binatang dimasukkan dalam gua, dimasukkan di dalam tempat tersebut. Ya, nah saudaraku sekalian perhatikan. Penginapan inilah, kata lima inilah adalah tempat di mana Maria, Yusuf, dan Yesus tinggal pada saat dia lahir di malam yang kudus di Bethlehem atau malam yang suci di Bethlehem. Jadi saudaraku sekalian, dari sini saya mau saudara mulai mengerti kira-kira tempat Yesus lahir itu seperti apa. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, kalau zaman sekarang kalau anak-anak lahir itu ditemani sama dokter, suster, mungkin orang tua dalam ruangan operasi atau ruangan bersalin. Tapi zaman Tuhan Yesus saudaraku sekalian, dia lahir di antara apa? Binatang, ya ditemani binatang, ditemani orang tuanya. Dia lahir begitu aja. Atau mungkin ya dengan kata lain ada tetangga-tetangga tamu ya sebelah-sebelahan yang mungkin datang membantu. Tetapi kenyataan mengatakan pada kita bahwa dia lahir di antara binatang. Dia lahir di tempat yang tidak layak, tidak pantas. Sanitasinya jelek. Ya, saudaraku sekalian, perhatikan. Pertanyaannya, mengapa mereka sampai tidak mendapat kamar penginapan dalam arti kata Pandohyon ini? Tapi kalau kita melihat kembali kepada seluruh perikop, kita mungkin dengan gamblang ya kita bisa mengerti kenapa, apa alasannya mereka nggak dapat kamar. Ya, alasannya jelas.
kamar hotel penuh. Sama saudara. Ketika saudara pergi ke sebuah tempat saudara, ya planning mau pergi ke luar kota atau ke luar negeri, saudara mau hotel yang saudara pilih, tapi waktu saudara coba booking dan itu hotel bilang full, nggak ada kamar. Ya, hotel berkata nggak ada kamar, ya jelas itu artinya penuh. Sama, tempat penginapan Pandochion, Yusuf Maria pergi, itu penuh. Kenapa bisa penuh? Kenapa ini bisa pas penuh? Mungkin tidak mengherankan pada waktu itu, karena ada sensus. Semua keturunan-keturunan Daud dari berbagai tempat balik ke Bethlehem. Oleh sebab itu ada kemungkinan itu penuh. Mungkin ada kemungkinan lain. Pemilik penginapan tidak kenal dengan Yusuf karena dia berasal dari Nazaret. Atau mungkin pemilik penginapan melihat Yusuf miskin, mungkin gak punya uang untuk membayar. Atau kemungkinan lain, ya ownernya tidak mau mengusir tamu yang ada karena dia melihat Maria sudah mau melahirkan. Dia gak mau mengusir, mengganggu tamu-tamu yang sudah membayar. Karena itu mereka tidak mendapat tempat penginapan, ya dalam arti kata Pandochion, yang layak bangsal. Tapi saudaraku sekalian, terlepas dari berbagai kemungkinan, ya, satu hal yang pasti adalah malam itu mereka tidak mendapat kamar. Itu satu kepastian. Saudaraku sekalian, ketika kita melihat kepada Allah yang Maha Kuasa, ketika ya kita melihat bahwa tidak ada mustahil bagi Dia, yang menjadi pertanyaan, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Mengapa Allah mengizinkan mereka nggak dapat kamar? Tuhan itu Maha Kuasa kok. Dan anak yang dikandung oleh Maria itu anak Allah. Nah, kenapa Allah biarin? Kenapa Allah izinkan hal itu terjadi? Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa ini juga menjadi pertanyaan yang bisa keluar atau muncul dari diri kita ketika kita mengalami keadaan yang tidak kita harapkan, saudaraku. Mungkin pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan, mengapa Tuhan biarkan, itu bisa muncul dari diri kita apabila kita mengalami sesuatu yang membuat kita sedih atau membuat kita kecewa. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Kita bisa bertanya kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita berkata, Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan anak saya itu sakit seperti ini? Mengapa Tuhan tidak menjauhkan penipu itu dari hidup saya? Kenapa Tuhan tidak menjaga keluargaku, pernikahanku sehingga akhirnya hancur? Kenapa Tuhan tidak memberkati hidupku sehingga kondisi keuangan saya masih tetap susah? Mengapa Tuhan tidak mengubah suami saya? Mengapa Tuhan tidak mengubah istri saya? Mengapa Tuhan tidak mengubah anak-anak saya? Atau kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan mengambil orang yang saya kasihi dan yang saya butuhkan? Saudaraku sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa muncul dari diri kita ketika kita mengalami sebuah situasi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan.
Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran. Dan yang menurut saya itu sangat penting. Jika kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, ya, maka kita harus percaya bahwa Tuhan tidak sekedar mengizinkan putranya lahir di kandang domba. Tetapi kita juga mesti percaya bahwa Allah menetapkan bahwa Yesus harus lahir di tempat seperti itu. Saudaraku sekalian, saya percaya ini akan menjadi satu hal yang menarik untuk kita pikirkan. Apabila kita berbicara mengenai kedaulatan Tuhan, kita berbicara mengenai kuasa Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, kita berbicara tentang kekuatan tak terbatas yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kuasa Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Memang ini tidak mudah, saudaraku, untuk hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Nggak mudah. Ya. Khususnya pada saat kita tidak berada dalam kondisi yang kita harapkan dan kita inginkan. Kita pasti akan sulit menerima kenyataan ketika cita-cita kita tidak tercapai. Kerinduan hati kita itu tidak tergenapi. Habis itu harapan kita hancur. Tapi di dalam semuanya itu kita tetap mesti percaya pada kedaulatan Tuhan. Coba saudara bayangkan. Ketika kita bicara bahwa kita mesti hidup dalam kedaulatan Tuhan. Kita mesti percaya pada kedaulatan Tuhan. Tapi harapan kita nggak tergenapi, hancur. Cita-cita kita nggak tercapai. Semua yang kita bayangkan itu meleset jauh. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita mesti percaya pada kedaulatan Tuhan. Kita mesti percaya bahwa itu Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kebaikan bagi kita. Susah. Saya percaya ketika kita berbicara dengan jujur, kita memang susah untuk hidup dalam kedaulatan Tuhan seperti ini. Saudaraku sekalian, karena ketika kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, itu artinya Tuhan punya kuasa penuh mengizinkan, menetapkan semua hal yang terjadi yang kita alami. Dan kita harus menerimanya. Padahal ini adalah hal yang sulit untuk kita terima. Saya berikan sebuah contoh seperti ini. Misalnya saudaraku sekalian, saudara kerja di sebuah perusahaan, lalu kontrak saudara udah habis dan tidak diperpanjang oleh perusahaan. Ya, lalu saudara kemudian melamar ke beberapa perusahaan sesuai dengan skill saudara. Saudara ngelamar ke beberapa perusahaan. Dan saudaraku sekalian, ketika saudara melamar, saudara menunggu, saudara menanti, dan tidak ada kabar dari perusahaan tempat saudara melamar. Satu sisi yang lain, ya kehidupan harus terus berjalan. Biaya-biaya tetap mesti keluar. Biaya-biaya tetap, biaya rutin saudara tetap mesti keluar. Saudara mesti bayar air, listrik, telepon. Saudara mesti bayar, mungkin anak punya uang sekolah, uang les anak. Saudara butuh biaya untuk makan setiap hari. Nah ini terus berjalan. Lalu satu sisi saudara ngelamar sana sini. Saudara berdoa, saudara beriman, saudara berserah. Tapi sebulan udah lewat, 2 bulan udah lewat. Lamaran yang saudara masukkan nggak satu pun dipanggil. Saudaraku sekalian udah 2 bulan lewat. Saudara mulai kemudian mencoba untuk mengubah hidup saudara. Saudara mulai hidup ya dengan sederhana untuk menyesuaikan keadaan. Nah, bulan ketiga, saudara terus mengkonsolidasi diri.
cara hidup saudara, hidupnya ya benar-benar ketat, pas-pasan, atur keuangan dengan baik. Ya, hidup dengan sederhana supaya ya sisa uang itu bisa tercukupi. Saudara sekalian, waktu terus berjalan. 3 bulan lewat. Bulan keempat, tabungan mulai menipis. Hidup semakin sederhana. Saudaraku sekalian, perhatikan. Dalam kondisi sedemikian, saudara harus tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Itu Tuhan punya kuasa atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara tetap mesti percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Walaupun saudara belum melihat setitik kebaikan apapun dari Tuhan dalam hidup saudara, tapi saudara mesti percaya. Ini pasti sulit saudaraku. Sulit. Kenapa? Karena hari ini rata-rata iman kita terbentuk dengan dasar Tuhan itu maha kuasa dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Benar saudaraku? Dasar iman sebagai besar kita terbentuk seperti ini. Oleh sebab itu ketika kita berada dalam kondisi yang susah, kemudian jawaban doa kita itu belum ada tanda-tanda kehidupan, ada pergumulan besar yang bergejolak dalam diri kita, udah pasti. Karena dasar iman kita bagi Tuhan tidak ada mustahil kok. Allah itu maha kuasa, masa mungkin logika kita berkata, masa Tuhan gak bisa menjamah, mungkin minimal manajer personaliannya untuk ya menerima saya. Masa Tuhan gak bisa bekerja menjamah itu bos perusahaan sehingga mau terima saya. Karena kan bagi Tuhan tidak ada yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang susah. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukannya? Saudaraku sekalian, ini yang saya katakan menarik tentang apa yang disebut dengan kedaulatan Tuhan. Saudara belum mendapatkan pekerjaan dan harus menganggur. Bulan demi bulan berlalu. Dan apakah saudara tetap mampu untuk percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Dalam situasi seperti ini, berapa mampu saudara bertahan, terus mempercayai bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam situasi kondisi saudara yang sudah kepepet, terpepet dan dipepet habis-habisan oleh kondisi saudara. Saudaraku sekalian, pembelajaran tentang kedaulatan Tuhan sebenarnya ada banyak contohnya di dalam Alkitab. Kita bisa menemukannya dengan, ya nggak susah sih saudaraku. Ya, dalam kehidupan beberapa tokoh, saya berikan contoh. Kita bisa melihat tentang kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama Nuh, saudaraku sekalian. Ya, Kejadian 6 ayat 13, Tuhan suruh Nuh untuk membuat sebuah batra. Bayangkan, Tuhan kasih tahu ukurannya, Tuhan kasih tahu, ya itu batra punya bahan dan lain sebagainya. Dan saudaraku sekalian, perhatikan. Tuhan bilang, buat batra itu di atas gunung. Buat batra itu di atas gunung. Kalau logika, nggak masuk logika, nggak masuk akal. Tapi Tuhan pesan, Nuh untuk membuat batra besar di atas gunung. Perhatikan, apa yang Nuh lakukan? Dia menghadapi tantangan besar, diketawain sama orang, lalu mungkin ada protes dari anggota keluarga, ya, atau mungkin dia sendiri juga ada keraguan. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana kedaulatan Tuhan itu dinyatakan dengan cara yang luar biasa. Nuh percaya penuh kepada apa kata Tuhan. Dan Alkitab berkata dia melakukan seperti yang Tuhan ngomong. Membuat batra di atas gunung.
Dan ketika Nuh percaya dan Nuh menjalaninya, apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Contoh kedua, Abraham. Kejadian 22:2, Tuhan berkata pada Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal, satu-satunya. Dia minta anak sama Tuhan, Tuhan kasih dia anak. Dia mulai kuasa Tuhan, dia mulai mujizat Tuhan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Pada saat dia sudah punya anak, anak itu sudah mulai akil balik. Tuhan bilang, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Jelas. Jelas. Bukan seperti Samuel yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan. Tapi ini Ishak. Itu Tuhan minta ya sebagai korban bakaran. Artinya itu perlu disembelih itu anak. Perlu dibunuh. Seperti binatang yang dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah saudaraku sekalian, perhatikan apa yang Abraham lakukan. Dia sudah melihat kuasa Tuhan. Dia sudah melihat pimpinan Tuhan. Dan dalam hal tanda kutip tidak masuk akal, Abraham tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Dia taat, Tuhan suruh persembahkan, dia lakukan. Dia bawa Ishak ke Gunung Moria. Hari ini di atas Gunung Moria di Israel, itu di daerah Bethlehem, ya, di atasnya terbangun Rock of Dome. Masjid dengan kubah emas. Itu dibangun di atas Gunung Moria sekarang. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu perhatikan, Abraham percaya pada kedaulatan Tuhan. Dia percaya penuh kepada kuasa Tuhan yang mengizinkan dan menetapkan apa yang harus dia lakukan. Dia percaya penuh. Dia lakukan apa yang Tuhan mau. Perhatikan kedaulatan Tuhan. Tuhan kemudian bela imannya. Tuhan berikan dia seekor binatang untuk menjadi korban persembahan. Keluaran pasal 3:10, Musa Tuhan utus. Perhatikan saudaraku sekalian. Musa yang berkata, ya dia gagap, ya lalu dia sudah melarikan diri dari Mesir karena membunuh orang Mesir. Tapi ketika Tuhan berkata, lu kembali ke Mesir untuk bawa umatku keluar. Musa percaya kepada apa kata Tuhan. Dia berjalan dalam kedaulatan Tuhan. Dan dia membawa seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Elia, 1 Raja-Raja 17:9, Tuhan bilang ke Elia begini, lu pergi ke Sarfat. Dan aku akan menghidupimu di masa kelaparan ini melalui ya satu keluarga, seorang janda dan anak. Elia pergi. Dia mengikuti apa kata Tuhan. Dia percaya kepada pimpinan Tuhan. Ya, dia pergi ke Sarfat. Dan Tuhan pelihara hidupnya. Sampai masa kelaparan itu berlalu. Dan contoh yang paling luar biasa, yang paling mudah kita mengerti adalah Ayub, saudaraku. Kalau saudara baca Ayub pasal pertama dan kedua, saudara bisa melihat sebuah kenyataan semua harta benda, semua anak-anak Ayub habis, harta bendanya habis, ludes. Anak-anaknya mati semua, bukan hanya itu. Tambah bonus, dia kena penyakit borok, kulitnya gatal, itu penyakit paling menderita. Ya, gatal begitu digaruk berdarah, nggak digaruk sengsara karena gatal. Saudara pernah kan ngerasain, pernah luka sedikit, kalau luka pasti gatal karena aduh pinggir-pinggirnya pun kita garuk. Ya, walaupun yang gatal di tengah kita, aduh nggak bisa digaruk karena begitu garuk berdarah. Kita ya hanya bohot ya garuk pinggirnya. Mungkin saudara punya pengalaman. Ayub borok, kalau kita mungkin luka satu, Ayub satu badan, ujung kepala sampai ujung kaki. Dari Sabang sampai Merauke, saudaraku selain dia punya borok. Dan dia merasakan gatal, perih, sakit sekujur tubuh. Perhatikan
Ayub yang dalam kondisi habis-habisan, ancur-ancuran, dia tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Alkitab berkata apa? Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Artinya apa? Artinya dengan kondisi yang dia alami, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Tuhan tahu yang terbaik yang dia lakukan atas dirinya. Ini namanya percaya pada kedaulatan Tuhan. Ketika Ayub tetap percaya pada kedaulatan Tuhan, dia berjalan dalam kedaulatan Tuhan, apapun yang terjadi, ya harapannya itu sepertinya sirna, cita-citanya itu enggak jelas, lalu keinginan hatinya waduh udah buyar, tapi dia tetap bertahan percaya bahwa kalau Allah izinkan terjadi, maka Allah tahu itu yang terbaik untuk dia. Ayub bertahan dengan situasi seperti ini dan hasilnya itu luar biasa. Tuhan mengembalikan hartanya beberapa kali lipat. Bahkan Tuhan memberikan dia kembali putra dan putri. Dan Alkitab berkata putri-putrinya adalah wanita tercantik di timur pada waktu itu. Bahkan kemudian Tuhan memulihkan kondisi kulitnya dengan sangat sempurna. Saudaraku sekalian, perhatikan. Tidak mendapat kamar di penginapan. Yusuf Maria tidak dapat tempat, tidak dapat kamar di penginapan Pandohion. Waktu itu karena memang Tuhan menginginkan seperti itu. Kalau Tuhan menginginkan dengan cara lain, maka itu pasti terjadi dengan cara lain. Tapi kalau Tuhan mengizinkan bahwa mereka tidak dapat kamar, tanda kutip layak, maka itu yang terjadi. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan memberi para tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca di atas, yang tadi kita bahas itu, kekuatan untuk melewati proses dan tantangan, maka saya percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan saudara kekuatan untuk menjalani proses yang ada, ya, dan menghadapi tantangan datang dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan sanggup memberkati Ishak di masa kelaparan 100 kali lipat ketika dia menabur, maka Tuhan pasti sanggup memberkati saudara berkali-kali lipat juga. Kalau Tuhan sanggup mengembalikan harta benda Ayub yang telah habis ludes, anak-anaknya yang telah mati, maka saya percaya bahwa Tuhan juga sanggup mengembalikan harta benda saudara yang telah hilang. Mungkin diciak orang, mungkin dibohongin, mungkin karena kelalaian yang tidak disengaja. Keuntungan-keuntungan saudara yang terlepas, saya percaya ketika saudara berjalan kedaulatan Tuhan, Tuhan sanggup mengembalikan seperti dia mengembalikan kepada Ayub. Amin saudaraku. Inilah kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yang dinyatakan melalui kehendak dan rencana yang sempurna. Saudaraku sekalian, hari ini apapun yang tidak sesuai, ya, hal yang tidak sesuai dengan harapan saudara, bahkan yang menyakitkan hati saudara, saya mau katakan, ya tetaplah bersyukur dan beriman dengan percaya bahwa Tuhan itu pasti tahu yang terbaik dan Dia sudah mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Amin. Percayalah, saudaraku sekalian, selalu kepada pertolongan Tuhan serta pemulihan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan selalu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, saudara, bukan waktu kita. Oleh sebab itu, saya berharap Natal tahun ini, saudaraku sekalian, akan menjadi suatu Natal yang sangat indah bagi kita. Kita bisa mengenal kuasa Tuhan itu lebih lagi, ya, di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita merayakan Natal, yang kita tahu Yesus itu lahir, tapi ya melalui Natal, melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita melihat
di baliknya, ya kita bisa mengenal kuasa Tuhan itu lebih. Ya, Dia izinkan Yusuf Maria mengalami hal-hal yang tanda kutip tidak layak, tidak pantas secara manusia. Tapi di baliknya Tuhan mau menyatakan hal yang sangat dahsyat. Minggu depan perayaan Natal kita, The Proof of Love. Saudara sekalian, saya mengajak saudara itu melihat lebih dalam mengapa Yesus itu lahir di tempat seperti itu. Kita tundukkan kepala saudaraku. Kita tenangkan diri di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus. Saudaraku sekalian, saya percaya banyak di antara kita sudah mengalami atau pernah mengalami kuasa Tuhan yang besar, yang luar biasa. Tapi mungkin saat ini ada banyak di antara kita yang berjalan di dalam sebuah kondisi yang berbanding terbalik dengan keadaan saudara sebelumnya. Maksudnya adalah saudara mungkin sudah jarang melihat mujizat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Atau situasi kondisi kehidupan saudara sekarang sedang di luar bayangan saudara, sedang di luar ya keinginan saudara, harapan saudara. Keuangan saudara sedang susah, sulit. Usaha pekerjaan saudara tidak berkembang dengan baik. Banyak sekali rencana-rencana saudara yang tidak jalan. Lalu beban-beban, tantangan-tantangan semakin banyak, semakin berat. Mungkin ada yang sudah mencoba banyak cara. Sehingga kehidupan saudara bisa semakin baik. Pendapatan saudara bertambah. Keuangan saudara semakin baik. Sudah melakukan banyak cara. Tapi tidak ada perubahan. Dalam situasi kondisi sekarang seperti ini. Apakah saudara tetap percaya pada kedaulatan Tuhan? Apakah saudara tetap percaya pada kuasa Tuhan? Kita seringkali berpikir seperti ini. Yang namanya kuasa Tuhan berarti itu mujizat. Yang namanya kuasa Tuhan itu kelepasan, itu pertolongan, itu pemulihan. Tapi kondisi hidup kita, usaha kita, keuangan kita yang tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Tapi di sisi yang lain kita tetap mesti percaya pada kedaulatan Tuhan, pada kuasa Tuhan. Apakah itu satu hal yang sanggup saudara lakukan atau tidak? Mungkin ada di antara saudara yang sudah mau menyerah. Mungkin ada di antara saudara yang sudah tidak mau beriman, tidak mau pikirkan bahwa Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa membantu, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa buka jalan. Tetapi pada hari ini, mari saudaraku sekalian, saya ajak saudara untuk sungguh-sungguh mengerti dan percaya bahwa kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan selalu percaya pada waktu Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu dengan cara yang luar biasa, dengan waktu yang sangat amat
mengagumkan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, khusus bagi Anda yang sedang berbeban berat, iman saudara sudah luntur, saudara sudah tidak punya kekuatan untuk percaya, kesetiaan saudara mulai pudar, yang ada di dalam bayangan saudara setiap hari adalah kegagalan, kehancuran. Saudara tidak punya semangat. Saudara datang ibadah hanya rutinitas. Kadang-kadang datang dengan hati yang tawar. Kadang-kadang datang ibadah dengan hati acuh tidak acuh. Karena situasi kondisi saudara yang tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Setiap hari yang saudara rasakan kesusahan, kesulitan, penderitaan. Tidak ada kesenangan, tidak ada bahagia, tidak ada sukacita. Itu yang saudara rasakan. Saudaraku sekalian, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk melihat satu sosok, yaitu Ayub. Belajar dari Ayub yang di dalam berbagai situasi kondisi dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia punya harta habis. Kalau Tuhan izinkan anak-anaknya habis. Kalau Tuhan izinkan dia menderita sakit yang sangat amat parah. Dia tetap tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk dia. Ini sikap hati, ini sikap iman Ayub. Dan saya rindu saudara. Saudara belajar seperti Ayub. Belajar dari sikap imannya. Karena Tuhan punya waktu yang tidak pernah terlambat. Mungkin kita merasa saat ini kita sangat amat membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan. Tetapi itu mujizat dan kuasa Tuhan belum hadir juga. Oleh sebab itu mari, apapun yang saudara alami, saya mau saudara belajar bertahan, percaya penuh pada kedaulatan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan, adalah rancangan membawa damai sejahtera. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan hal yang terbaik bagi kita. Haleluya Jesus. Tuhan izinkan Yesus lahir di tempat yang sangat tidak pantas. Tetapi kemudian dia meninggikan Yesus dan mempermuliakan dia dengan luar biasa. Kalau sekarang Tuhan izinkan engkau berada di dalam kehinaan, percayalah bahwa ketika waktunya sampai, Tuhan akan membuat kau ditinggikan, membuat hidupmu dipermuliakan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi orang-orang yang percaya mengasihi Dia.
setia kepada Dia. Haleluya Yesus. Bapa, hamba berdoa menyerahkan firman-Mu. Menyerahkan Tuhan akan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar. Kiranya Tuhan Engkau beranugerah atas setiap mereka. Sehingga mereka boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Membuka hati mereka untuk menerima dan percaya kepada apa yang mereka dengar. Dan mereka boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran. Mereka boleh terus bertumbuh di dalam iman. Untuk percaya akan kedaulatan Tuhan. Untuk percaya pada kuasa Tuhan yang sempurna. Yang tak terbatas yang ada di dalam kehidupan mereka. Berikan setiap kami kekuatan untuk percaya pada kuasa-Mu yang tak pernah berubah. Untuk percaya pada rancangan-Mu yang sempurna, yang tidak pernah berubah. Untuk percaya pada kemuliaan-Mu yang luar biasa, yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya, amin.